lingkaran, gimana Kak? Tidak lupa juga ini yang ada di non-responding. Aduh, lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online dasar desain grafis episode ke-10. Nah, sekarang sesuai janji Ibu di pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan mulai membahas tentang software Adobe Illustrator. Apa itu software Adobe Illustrator? Nah, jadi software Adobe Illustrator itu adalah salah satu software pengolah gambar berbasis vektor. Ya, berarti kalau vektor itu artinya dia tersusun dari susunan garis, dan kalau kita zoom itu nggak akan pecah. Nah, biasanya Adobe Illustrator ini digunakan untuk pembuatan desain logo, kaos, banner, vector art, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Nah, sekarang kita mau bahas dulu tentang tampilan dari software Adobe Illustratornya ya, Nak, ya. Nah, yang pertama ini yang paling atas nih ya, ada file, edit, object, type, dan yang lain-lain. Ini namanya main menu atau menu utama. Nah, kemudian yang ada di bawahnya ini namanya control panel. Ya, nah ya, ini namanya control panel. Nah, yang ada di sisi kiri sini ini namanya toolbar atau toolbox. Ini adalah peralatan perang kamu dalam membuat sebuah desain. Nah, kemudian yang ada di sisi kanan ini namanya panel doping area. Nah, jadi di sini itu ada beberapa menu yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan si desainernya. Tidak lupa juga ini yang ada di sisi tengahnya ini adalah kertas lembar kerja kita, namanya adalah dan yang ada di sisi tengah ini adalah lembar kerja kita dalam membuat sebuah desain, namanya adalah artboard. Nah, setelah bahas tampilannya atau interface-nya, sekarang kita bahas tentang toolbar atau toolbox-nya. Jadi di sini Ibu mau bahas yang pertama dulu. Ini namanya selection tool. Ya. Apa fungsi dari alat selection tool ini? Jadi selection tool ini adalah fungsinya untuk memilih atau menyeleksi objek. Jadi misalnya di sini kan ada objek nih. Di sini ada objek ya, objek gambar di sini. Misalnya kamu ingin geser objek ini. Itu bisa pakai selection tool, diklik dulu selection toolnya, kemudian bisa diklik objeknya. Baru tinggal kamu pindahin menggunakan mouse. Begitu ya, ini fungsi dari selection tool. Atau bisa juga kamu membesarkan atau mengecilkan sebuah objek. Itu bisa pakai selection tool ya. Nah, kemudian yang kedua, sebelah selection tool ini ada yang namanya direct selection tool. Mirip seperti selection tool, dia bisa digunakan untuk menyeleksi objek, membesarkan, mengecilkan, segala macam itu bisa. Tapi bedanya kalau direct selection tool ini dia bisa mengedit sebuah cut. Misalnya gini, di sini Ibu membuat objek kotak, 2 kotak. Nah, 2 kotak ini misalnya kalau pakai selection tool itu kan kita bisa mindahin satu objek ini ya, bisa membesarkan atau mengecilkan sebuah objek. Nah, kalau direct selection tool dia bisa edit salah satu titiknya aja. Misalnya kamu mau ngedit satu titik ini aja nih, tinggal diklik dulu titiknya, tarik, diklik lagi titik satunya lagi, tarik. Nah, itu perbedaan antara selection tool dan direct selection tool. Nah, kemudian tool yang selanjutnya akan kita bahas adalah yang namanya pen tool. Ya, pen tool itu ini
banget karena dia bisa membuat sebuah objek seperti ini. Misalnya dia bisa membuat objek dengan garis lurus seperti ini, tapi bisa juga membuat garis lengkung ya. Jadi dia bisa membuat objek dengan garis lurus atau bisa juga dengan garis lengkung. Nah, ini biasanya kalau misalnya kamu sering lihat vektor wajah ya, wajah dari foto kamu, foto wajah kamu kemudian diedit menjadi tampilannya vektor. Nah, itu biasanya menggunakan tool ini, menggunakan pen tool. Nah, itu adalah pen tool anak ya. Setelah pen tool, kita mau bahas yang di sebelah pen tool, yaitu type tool. Type tool adalah tool untuk membuat sebuah teks atau tulisan. Jadi bisa diklik aja huruf T ini, kemudian diklik kamu mau bikin tulisan di bagian mana. Misalnya di sini, bisa langsung diketik. Responding. Aduh, lama lagi. Day 2. Kalau udah diklik, kamu mau bikin tulisan di bagian mana, kemudian bisa langsung diketik aja. Misalnya kita di sini ketik Indonesiaku. Kita balik lagi ke selection tool. Kenapa kita balik lagi ke selection tool? Karena kita mau membesarkan objek ini, objek tulisan ini. Nah, kemudian warnanya mau kita ganti nih, misalnya nih. Tinggal di sini. Ini kan ada dua kotak nih. Ada fill dan ada stroke. Nah, kalau fill ini dia adalah pengaturan warna dalam objeknya. Ya. Kalau stroke ini adalah pengaturan warna pinggir dari objeknya. Misalnya begini, di sini kita atur fill colornya, kita mau warna putih misalnya. Kemudian stroke colornya kita klik aja di kotak belakangnya, kemudian kita klik 2 kali. Nah, misalnya kamu mau pakai warna apa nih? Nah, kelihatan kan? Nah, jadi ini fill color nih warna putih, bisa dilihat di sini. Fill colornya warna putih, stroke colornya warna kuning, sesuai di sini. Jadi untuk mengatur warnanya seperti itu ya. Setiap objek cara mengaturnya seperti itu. Tinggal diklik fill colornya untuk mengganti warna dalamnya. Kita mau ganti ini misalnya. Nah, kemudian stroke-nya mau kita ganti juga, misalnya warna putih. Nah, begitu. Itu untuk membuat sebuah teks atau tulisan di Adobe Illustrator. Nah, kemudian kita mau bahas juga di sini ada kotak nih. Ada yang namanya rectangle tool. Rectangle adalah kotak dalam bahasa Inggris. Nah, tool artinya adalah peralatan. Berarti rectangle tool ini adalah peralatan kita untuk membuat sebuah objek kotak. Nah, jadi kalau rectangle tool ini kita bisa membuat objek dengan bentuk persegi 4. Bisa juga kita membuat objek dalam bentuk persegi panjang. Nah, bedanya kalau membuat persegi panjang, kamu tinggal klik aja di sini, kamu tinggal bikin aja persegi panjangnya sesuai dengan bentuk yang kamu inginkan. Nah, sedangkan kalau bikin segi 4 ini, caranya sambil kamu buat kotaknya, sambil kamu tekan shift di keyboard. Nah, ini ibu tekan shift ya. Jadi kalau ditekan shift itu, kotak yang terbuat otomatis bentuknya segi 4 persegi ya. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau kita mau bikin persegi panjang, tinggal kita atur sendiri. Tapi kalau mau bikin persegi 4, segi 4, tuh kita sambil bikin kotaknya, sambil kita tekan shift di keyboard. Jadi bentuknya otomatis segi 4 ya. Jadi bentuknya presisi, sudah pasti sama di setiap sisinya. Bu, kalau mau bikin bentuk yang lain gimana Bu? Masa desain saya bentuknya kotak semua? Oh ya, selain rectangle di sini juga ada yang namanya rounded rectangle tool ya. Di sini ibu buat objeknya, bisa kamu perhatikan sendiri dan
lihat sendiri perbedaannya. Kalau rectangle tool itu dia sudutnya lancip, tajam, oke. Sedangkan kalau rounded rectangle tool dia bentuk sudutnya melengkung seperti ini. Ya, jadi itu bedanya rectangle tool dan rounded rectangle tool. Kemudian ada yang namanya ellipse tool. Ellipse tool itu kita bisa membuat objek lonjong ke samping, lonjong ke bawah, itu bisa. Selain itu kita juga bisa membuat bentuk lingkaran. Caranya mirip seperti kamu membuat kotak segi 4 tadi. Sambil buat lingkarannya sambil tekan shift di keyboard. Ini Ibu tekan shift di keyboard, lepas jadi lingkaran. Nah sekarang Ibu tidak tekan shift di keyboard. Bisa dilihat kan bedanya? Kalau nggak tekan shift itu dia bentuknya bisa random, bisa gimana aja. Sedangkan kalau kita tekan shift, bentuknya otomatis lingkaran presisi. Ya, itu adalah ellipse tool. Nah, kemudian ada lagi yang namanya polygon tool. Polygon tool ini fungsinya adalah untuk membuat objek segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Bisa kamu atur sendiri sesuai dengan kebutuhan desain kamu. Dah, sampai situ paham ya? Cara membuat objek dengan pen tool, cara membuat teks, cara membuat berbagai bentuk. Nah, sekarang Ibu mau mengajari kalian caranya membuat dokumen baru ya. Jadi caranya membuat dokumen baru dalam Adobe Illustrator itu caranya mirip seperti Microsoft Word, Microsoft Excel dan yang lain-lain, sama aja. Caranya adalah bisa dengan file, klik file di main menu, kemudian pilih new. Atau bisa juga dengan shortcut Ctrl+N di keyboard. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kamu tinggal kasih nama dokumennya di sini. Misalnya, kamu kasih nama, udah dikasih nama. Kalau udah kamu pilih size-nya, ukuran kertasnya mau apa. Di sini Ibu pakai A4 aja. Nah, kemudian di sini ada orientation dari jenis kertas ya. Kamu mau kertasnya landscape, manjang ke samping, atau potret. Di sini Ibu pilih yang landscape aja. Kalau udah di OK, nah maka di sini akan keluar dokumen baru. Nah, cara menyimpan dokumennya, jadi dalam AI ini dia ada dua pilihan ya. Cara menyimpan dokumennya itu pertama dengan file mentahan. Kalau file mentahan ini berarti dia disimpan dengan format .ai. Ya. Kalau file mentahan ini berarti kalau misalnya sewaktu-waktu kamu mau ngedit lagi gambarnya itu masih bisa. Kalau filenya masih dalam bentuk mentahan, masih dalam format .ai, itu dia masih bisa kamu edit lagi sewaktu-waktu. Dengan kalau pilihan format yang kedua itu kamu simpan dalam bentuk gambar, itu filenya sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Ya, sekarang kita coba dulu simpan gambar. Ini anggap aja kamu udah bikin objek, misalnya ini warna. Kemudian kamu mau simpan nih, kamu mau simpan dalam file mentahan, misalnya pilihan yang pertama. Kamu langsung aja set as. Nah, abis itu kamu pilih nih, kamu mau nyimpennya di mana. Nah, di sini diklik namanya apa. Kalau udah di save. Nah, kalau udah di save kayak gitu, dia otomatis ada di sini ya. Nih, nama filenya ini, nyoba aja kan tadi. Ini file mentahan. Nah, sekarang kita coba gimana cara nyimpen gambarnya dalam bentuk udah jadi file gambar gitu. Caranya klik file, export. Nah, kemudian di sini
format gambarnya kamu cari misalnya yang paling umum, kita pakai JPG aja. Nah, kalau udah di ekspor, kalau udah diekspor, di sini ada pilihan kualitas gambarnya. Di sini kita pakai yang middle aja. Kalau udah, di sininya kita ganti RGB. Kalau udah di oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini desain kamu sudah menjadi gambar JPEG. Bisa dilihat di sini ya. Ini ada nama formatnya JPG. Nah, jadi itu cara menyimpan dokumen dalam Adobe Illustrator. Oke. Sekarang kita akan belajar gimana caranya kita tracing logo, beberapa logo. Nah, buka dokumen baru dulu, kita bikin dokumen baru dulu biar nggak berantakan. Kita pilih oke, kemudian kita cari file logonya. Dan saya di sini kita mau pakai logo Domino, Mitsubishi dan YouTube. Selection tool, logo dominonya juga kita kecilin. Ini kita mau pakai teknik tracingnya, nak ya. Kalau pertama kita bikin logo Mitsubishi dulu. Nah, kalau kita lihat nih, kira-kira logo ini dibuatnya dari bentuk dasar apa? Segitiga. Setiap gambar itu pasti memiliki bentuk dasar ya. Makanya sebelum kita buat, kita harus tahu dulu bentuk dasarnya apa nih, biar kita juga nggak ribet bikinnya. Nah, sekarang kita bikin segitiganya dulu. Nah, di sini bentuknya segitiga ya. Oke, kita bikin segitiga dulu pakai polygon tool. Nah, kalau udah, ini fill colornya, ini kan nutupin gambarnya ya, warna dalamnya, makanya fill colornya kita none dulu. Nah, baru nih kita benerin bentuk segitiganya. Jangan lupa tekan save biar sama. Oke. Nah, kalau udah bentuk segitiganya kita bikin, bentuk dasar kita bikin, sekarang kita bikin ini nih, potongan di sini, pakai pen tool, di zoom aja biar nggak salah, bikin garisnya. Nah, kalau udah bikin garis pertamanya, sekarang kita bikin garis yang ini nih, yang nyamping ini. Pakai, karena kita males bikin garis lagi, makanya kita duplikat aja nih dari garis yang udah kita bikin tadi. Caranya, diklik garisnya, kemudian tekan Alt di keyboard, Alt. Nah, jadi dia otomatis gambar kursornya jadi ada dua. Nah, kalau udah ada dua gini, Alt-nya ditahan, kemudian di drag, pindahin. Nah, kalau udah dipindahin kayak gini, tinggal kita benerin pakai Direct Selection Tool. Diklik titiknya, kita samain. Nah, kalau udah kita geser. Nah, kalau udah digeser, kita duplikat lagi nih. Garis miring yang tadi kita bikin, kita duplikat buat ke sini ya. Caranya sama, klik kanan, transform, kita pakai reflect karena dia bentuknya berlawanan ya garisnya, kita pakai reflect. Nah, di sini reviewnya dicentang biar kita bisa lihat, oh iya nih bener nih garisnya udah kayak gini nih. Habis itu kita pilih copy. Nah, kalau udah tinggal kita geser. Nah, kalau udah, ini kan udah semua, udah dibikin semua ya bentuknya ya. Logo aslinya kita geser. Nah, kemudian logo ini kita kasih warna. Jadi kita bisa yang namanya pick warna atau mencuri warna. Jadi caranya, kita klik objeknya yang mau kita kasih warna, kemudian kita tekan I di keyboard, atau ini
di toolbox eyedropper tool namanya, kemudian langsung kita tembak tuh warna mana yang mau kita ambil. Misalnya warna ini, otomatis dia akan sama warnanya. Kita ambil warna merah nih di sini. Nah, kalau udah ini kita blok semua, kita seleksi semua objeknya, kemudian kita pilih menu divide yang ada di dalam Pathfinder ya. Kita pilih divide. Fungsinya untuk apa? Untuk memotong-motong objeknya. Nah, kalau udah diklik divide, dia otomatis sudah kepotong ya nah ya objeknya. Nah, kalau udah kepotong gini, tinggal kamu klik kanan ungroup. Nah, setelah di ungroup tinggal kita delete nih. Ini kan sebelah sini nggak ada, kita hapus. Sebelah sini nggak ada, kita hapus. Tengahnya nggak ada, kita hapus. Nah, udah jadi logo pertama, logo Mitsubishi ya. Kalau udah jadi kayak gini, tinggal di seleksi lagi, pilih klik kanan group atau Ctrl+G di keyboard ya. Nah, sekarang kita buat logo kedua, logo domino ya. Ini kita pakai, ini kan persegi panjang ya, tapi seperti kita lihat nih sudutnya dia melengkung, berarti kita harus pakai bentuk rounded rectangle tool. Kita bikin dulu bentuk persegi panjang. Nah, kalau udah di sini kayak tadi fillnya kita hilangin, kita pindahin ke sini, kemudian kita rotate, kita puter objeknya. Kita samain. Kita nggak lama nih. Ya udah, kita samain dulu. Caranya pakai selection tool. Kita samain garisnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita harus bikin ini nih, garis pembatas di tengahnya ini. Sama kayak tadi juga, kita pakai pen tool. Dari yang garis tengah. Nah, kalau udah sama, udah. Sekarang kita buat lingkaran. Lingkaran ini pakai ellipse tool. Kalau udah, kita gandain seperti cara yang tadi. Diklik objeknya, objek lingkarannya, kemudian tekan Alt di keyboard. Di sini jumlah kursornya sudah ada 2. Tinggal di drag, dipindahin ke bentuk satunya. Lakukan hal yang sama ke lingkaran terakhir. Nah, kalau udah, kan bentuknya udah kita buat semua nih, ya kan? Nah, logo aslinya kita geser. Kalau udah digeser, sekarang kita kasih warna ini objeknya. Nah, kalau udah, kita klik objek persegi panjangnya sama objek ini, garis yang memotong kedua persegi panjang ini. Sama seperti tadi kita pakai divide. Nah, kalau udah berhasil kita potong, kita ungroup lagi. Setelah kita ungroup, kita ganti warnanya. Setelah itu warna 3 lingkaran tadi. Nah, yang kurang apa nih? Yang kurang adalah garis stroke-nya ya. Berarti 2 objek persegi panjang ini kita beri stroke warna putih. Nah, ini kan bedanya cuma yang ini garisnya tebal, yang ini garisnya tipis ya. Tinggal di sini dinaikin stroke-nya. Udah jadi logo kedua. Sekarang kita
kita buat logo ketiga nih, biar kalian semakin paham ya. Di sini seperti kalian lihat juga, ini bentuk dasarnya adalah persegi panjang, pakai rounded rectangle juga. Sekarang kita bikin dulu roundednya. Kemudian kayak tadi, ini struknya kita tipisin dulu. Kemudian fill colornya biar nggak nutupin jeplakannya, kita non dulu, kita hilangin dulu. Nah, kalau udah kita samain. Ini udah sama. Nah, udah sama. Kalau udah sama, tinggal kita edit pakai direct selection tool. Kita samain lengkungannya. Diklik dulu titiknya, tarik ke bawah. Klik titiknya, tarik ke samping. Nah, kalau udah ini lengkungannya nih, tinggal kita tarik, kita bikin lengkungannya sama. Nah, lakukan hal yang sama di semua sisinya, semua sudutnya. Nah, ini kan bentuk persegi panjang udah kita buat. Tinggal bentuk segitiga nih, kita pakai polygon tool. Kita buat segitiganya. Kita buat dulu, habis itu baru bisa kita rotate. Kalau udah kita buat semuanya, logo aslinya kita pindahin. Nah, ini kita kasih warna merah. Dari segitiganya kita kasih warna putih. Jadi deh logo ketiga. Nah, jadi itu ya cara membuat logo ya Naya. Semoga kalian udah paham, dan semoga kalian di rumah sambil nontonin ibu sambil langsung praktek juga cara membuat logonya. Nah, jadi untuk tugas kali ini ibu minta kalian membuat logo bebas. Kalian mau bikin logo nama geng kalian, nama kalian sendiri boleh, atau nama misalnya kalian punya toko nih di rumah, warung nasi misalnya, kalian mau bikin logonya boleh juga, terserah mau bikin logo apa aja. Yang penting logonya kalian buat dalam dua bentuk ya. Yang pertama, kalian buat desainnya, konsep desain logonya di kertas HVS secara manual ya, pakai pensil aja nggak apa-apa. Yang penting di kertas itu kalian cantumin nama perusahaannya apa, nama kamu siapa, nama lengkap, kemudian kelasnya. Oke, jadi di kertas itu informasinya sudah lengkap, ada nama perusahaan. Nah, jangan lupa di bawah nama perusahaan juga ada perusahaan itu perusahaan apa, atau misalnya nama geng kamu nih, geng rusuh misalnya, kalian mau bikin desain logonya buat dibikin stiker misalnya, ya kalian bikin logonya dulu, kemudian di bawahnya penjelasan logo itu untuk apa, nama perusahaannya, nama gengnya, nama apapun serah, kemudian penjelasannya itu logonya untuk apa, mewakili apa perusahaan atau geng atau nama kalian sendiri, terserah. Kemudian ada nama lengkap kamu dan kelas kamu. Oke, itu tugasnya dalam bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah kalian buat dalam format vektornya ya. Kalian buat dalam format vektornya, berarti kalian tracing dari logo yang sudah kalian buat tadi dalam bentuk manual, kalian tracing atau kalian jiplak,
kalian buat bentuk vektornya menggunakan AI boleh, CorelDRAW boleh, atau kalian mau pakai aplikasi lain yang bisa diinstal di handphone kalian juga boleh. Nah, jadi desain kalian itu kalian simpan dalam bentuk format PDF ya, biar tidak pecah. Oke. Jadi tugasnya adalah kalian membuat logo, bebas mau logo apa aja. Mau kalian logonya pakai bentuk, pakai warna, pakai tulisan juga boleh, terserah. Explore sendiri kreativitas kalian. Kalian buat logo. Nah, logonya dikumpulkan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk foto. Fotonya itu kalian buat dulu konsepnya di kertas HVS. Kemudian kalian kasih informasi yang tadi tuh, logonya logo apa, tentang apa, kemudian nama lengkap kamu dan kelas kamu, kemudian difoto. Itu bentuk yang pertama. Bentuk tugas yang kedua adalah logo yang telah kamu buat secara manual. Itu kalian tracing, kalian bentuk gambar vektornya. Gunakan aplikasi berbasis vektor apapun yang sesuai dengan kemampuan kalian. Mau pakai AI boleh, mau pakai Corel boleh, mau pakai yang lain-lain boleh, aplikasi di handphone boleh. Nah, kemudian filenya kalian simpan dalam bentuk PDF ya. Tugasnya disimpan dalam bentuk PDF. Jadi kalau kalian pakai AI, caranya adalah kalian bisa klik file, kemudian save as. Nah, kemudian di sini kalian kasih nama nih. Nama tugasnya apa? Nah, di sini save as type-nya kamu pilih yang .pdf. Oke. Jadi tugasnya ada 2. Oke, jangan dikurang-kurangin, nggak perlu ditambahin. 2 aja. Ya, tugasnya bisa dikumpulkan di link Google Form di kolom description bawah. Oke, semoga kalian bisa menangkap pelajaran kali ini. Semoga kalian bisa nemuin enaknya belajar dasar desain grafis. Oke, semoga ilmu kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah ditonton sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.